Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Firda Dwi Permatasari dan Gita Purnamasari akan mempresentasikan tentang menganalisis kasus pembelajaran. Kasus pembelajaran ini mengenai kurangnya perhatian guru saat mengajar pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya, kasus akan disampaikan oleh rekan saya Gita Purnamasari. Kepada penyaji dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin membacakan tentang kasus yang saya dan kelompok saya buat. Tolong disimak. Bu Ayu merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Bondowoso. Bu Ayu mengajar kelas 5 SD di sekolah tersebut. Namun, karena beliau juga mewakili wakil kepala sekolah, jadi Bu Ayu sering meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung untuk mengurus kegiatan lainnya. Di suatu ketika, Bu Ayu sedang mengajarkan materi bahasa Indonesia pada siswanya tentang keterampilan berbicara. Bu Ayu menggunakan metode diskusi dan dramatisasi. Saat sedang menjelaskan materi, kepala sekolah memanggil beliau. Bu Ayu diminta untuk mewakilkan rapat kepala sekolah di kantor dinas kota. Dengan begitu, Bu Ayu meninggalkan kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Siswa sendiri belum paham dengan materi yang disampaikan tadi karena Bu Ayu belum menjelaskan secara detail. Kemudian, Bu Ayu langsung memberikan tugas berkelompok untuk berdiskusi dan melakukan dramatisasi di depan kelas ketika pertemuan selanjutnya. Keesokan harinya, saat pelajaran bahasa Indonesia, Bu Ayu langsung meminta siswa untuk berdiri di depan kelas bersama kelompoknya untuk melakukan adegan dramatisasi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Alhasil, siswa tidak ada yang berani maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Hal ini membuat Bu Ayu sedikit marah karena siswa tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan. Dengan keadaan Bu Ayu yang sedang marah, akhirnya dia langsung memberikan sebuah lembaran yang berisi tes objektif mengenai pelajaran bahasa tersebut dengan materi keterampilan berbahasa. Bu Ayu meminta semua siswanya untuk mengerjakan tugas tersebut, kemudian mengumpulkannya dengan segera. Setelah selesai mengerjakan dan mengumpulkan semua, Bu Ayu melakukan penilaian dari hasil belajar siswa. Di akhir kasus yaitu, dengan melihat hasil belajar siswa yang dicapai kurang dari rata-rata, Bu Ayu merasa kecewa. Padahal, Bu Ayu mengharapkan pelajaran bahasa tersebut dengan materi keterampilan berbicara bisa terfokus pada Student Centered Learning atau SCL. Dengan begitu, nilai rata-rata untuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 sangat jauh dari kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah. Demikian kasus yang kami buat dari kelompok 3. Kasus ini berdasarkan pengalaman langsung di sekolah kita masing-masing. Dari beberapa pendapat ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 11 dan 12 tadi bisa kita ambil kesimpulan beberapa masalah ya. Dari kita identifikasi muncul beberapa masalah. Yang pertama tadi kurangnya motivasi dari guru ya kepada siswa. Yang kedua tadi guru meninggalkan begitu saja ketika pembelajaran sedang berlangsung ya. Kemudian dari Mas Ansarullah, guru tidak memahami karakter para siswa, gaya belajar siswa. Nah, kemudian itu beberapa masalahnya. Masalah yang lain sebenarnya begini ya, bukan karena gurunya meninggalkan begitu saja, tapi pemilihan
metode. Di situ ada metode diskusi dan apa tadi, dramatisasi. Intinya kan kelompok-kelompok itu mendiskusikan, membuat sebuah naskah drama yang akan ditampilkan, kan begitu tadi di pelajarannya itu. Nah, ketika diskusi ya, sebenarnya semua kelompok itu kan butuh pendampingan. Mereka tidak bisa langsung ditinggal begitu saja. Jadi kesalahan guru adalah tidak mendampingi siswa ketika proses diskusi itu ya. Jadi gini, tidak hanya ketika ada rapat kemudian ditinggal, tidak. Meskipun ada guru di kelas ya, kadang begitu. Proses diskusi itu dibiarkan, gurunya duduk di depan kelas, siswanya diskusi sendiri-sendiri di bangkunya masing-masing. Itu pun juga sebenarnya kasusnya sama seperti ini. Bukan hanya karena ditinggal rapat di di luar lembaga saja, tidak. Itu yang pertama. Tidak ada pendampingan proses diskusi. Yang kedua adalah ketika pembelajaran selanjutnya, guru langsung menanyakan atau meminta siswa untuk tampil. Ya, tidak ada persepsi, tidak ada pendalaman ulang ya. Langsung disuruh tampil, kelompok 1 silakan maju dan seterusnya. Itu ya pasti tidak ada yang berani maju. Bukan berarti mereka itu salah, bukan. Karena memang tidak direview, tidak dikonfirmasi dulu seperti apa tugasnya, apa kendalanya. Kan seharusnya guru kan mengkonfirmasi dulu apa kendalanya, diberikan solusi. Jadi ketika tugas anak itu tidak selesai, bukan berarti mereka sengaja tidak mengerjakan tugas, tapi memang tidak tahu apa yang dikerjakan. Jadi gitu loh. Jadi anak itu kadang ini apa, disuruh ngapain itu nggak tahu, tiba-tiba disuruh maju, silahkan jawabannya mana lah. Yang salah bukan siswanya nggak ngerjakan, karena yang tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Jadi itu. Nah, solusinya ketika memang ada kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental, misalnya ya, dengan sebagai wakil kepala sekolah atau kegiatan KKG, biasanya kan waktu jam pelajaran ada kegiatan. Nah, itu solusinya jangan langsung ditinggal begitu saja. Boleh dibentuk kelompok di situ sebagai istilahnya tim teaching ya. Tim teaching itu ada salah satu anggota kelompok itu bertanggung jawab sebagai guru. Jadi keberhasilan kelompok itu tergantung perwakilan itu tadi, itu dutanya, itu calon perwakilan gurunya itu. Jadi setiap kelompok ada satu guru yang ditunjuk atau disepakati. Jadi di situ tim teaching itu setiap kelompok mendiskusikan materinya, kemudian mengendalikan kelasnya bagaimana supaya tidak rame, sampai memiliki wewenang untuk menilai temannya sendiri. Siapa yang belum paham, apa yang belum dipahami itu temannya, baru ditinggal ya. Ditinggal itu pun jangan langsung ditinggal begitu saja, tapi diberikan LKPD yang jelas, ada kegiatan yang jelas. Dan sebaiknya saran saya ketika ditinggal memang ada acara mendadak ya, cari pengganti lah, guru lain atau guru piket atau siapa saja yang mengawasi. Tidak hanya tidak harus mengajar, tapi hanya mengawasi. Itu minimal kalau ditinggal seperti itu. Dan anggapan tadi Bu Ayu itu ada yang salah, menganggap itu sebagai pembelajaran student center ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Keliru. Berpusat pada siswa itu tidak seperti itu. Tidak tiba-tiba anak-anak silakan belajar, gurunya ditinggal begitu saja. Bukan itu yang disebut pembelajaran berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa itu artinya sumber belajarnya siswa boleh mengembangkan sendiri, informasinya dari siswa sendiri ya. Bahkan materi yang dia pelajari melebihi materi yang diberikan oleh guru. Nah, jadi bisa browsing, bisa diskusi dan lain-lain. Itu yang disebut pembelajaran terpusat pada siswa. Bukan kemudian siswa
belajar sendiri tanpa didampingi oleh guru, itu salah. Itu paradigma yang perlu diperbaiki. Nah, mungkin itu saja, nanti dikembangkan lagi dalam misalnya ini keluar ya di mirip-mirip yang seperti ini di ujian, kembangkan lagi. Yang penting itu waktu pengembangannya identifikasi masalahnya apa saja ya. Kemudian dari semua masalah itu akar masalahnya apa. Setelah ketemu akar masalahnya, penyebabnya apa dijelaskan. Dan yang terakhir solusinya apa. Itu yang paling penting, 3 itu. Identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, dan yang terakhir adalah solusi mengatasi penyebab masalah itu. Jadi solusinya itu harus sesuai dengan penyebabnya. Jadi gitu loh. Mungkin itu paparan dan pembahasan dari kelompok 3, Mbak Firda dan Mbak Gita. Sudah bagus penampilannya dan kasusnya sudah sangat kontekstual sekali. Banyak kasus yang terjadi seperti itu memang. Oke, terima kasih Mbak Firda sama Mbak Gita. Untuk masalah yaitu saya bacakan di sini. Pak Miara mengajar di kelas 6 di SD Poncogati 1. Suatu hari Pak Miara akan mengajar tema 8 yang membahas tentang perputaran bumi. Untuk mempermudah pembelajarannya, Pak Miara membawa sebuah global. Namun Pak Miara hanya meletakkan global tersebut di depan kelas saja. Dan perhatian siswa tertuju pada global tersebut. Setelah mengucapkan salam, Pak Miara menyampaikan bahwa hari ini dalam pembelajaran tema 8 akan dibahas terjadinya proses siang dan malam. Sambil menunjuk ke arah global tersebut, Pak Miara menjelaskan bahwa terjadinya siang dan malam karena bumi berputar pada porosnya. Anak-anak kelihatan mulai bosan dan sepertinya anak-anak menunggu Pak Miara menggunakan alat peraga tersebut, yaitu global. Sedangkan global tersebut tidak pernah disentuh sama sekali sama Pak Miara. Pak Miara juga menyampaikan bahwa setelah pelajaran selesai, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan proses terjadinya siang dan malam. Pak Miara memberikan kesempatan bertanya kepada siswa-siswinya, namun tidak ada satupun yang bertanya. Karena tidak ada pertanyaan oleh siswanya, Pak Miara merasa siswa-siswinya sudah paham. Kemudian menyuruh siswa-siswinya mengeluarkan buku latihan dan mengerjakan soal. Setelah hasil pekerjaan selesai, hanya 7 dari 22 anak yang nilainya di atas KKM. Itu Pak permasalahan yang kami buat dari kelompok 4. Terima kasih. Ya. Oke, saya tengahkan dari beberapa jawaban tadi. Kan lucu ya, jadi Pak Miara itu membawa media, gotong global ya dari ruang media ke kelas. Itu kan sudah membuat para siswa tertarik ya. Mau apa ini Pak Miara ini? Nah, jadi modal siswa penasaran itu sebenarnya modal yang bagus sekali ya. Di awal sudah membawa global, taruh di depan itu sudah siswa penasaran mau apa. Nah, ketika penasaran itu sebenarnya langsung dipersepsikan ke materi ini untuk apa ya, dijelaskan dulu. Jadi tidak dibawa saja kemudian ditinggal atau dibiarkan begitu saja langsung masuk ke materi, tapi medianya tidak dikembangkan. Itu yang fatal, yang paling fatal. Jadi sebenarnya guru itu ya ada yang menggunakan banyak media tapi pembelajarannya tidak menarik. Ada guru yang medianya mungkin minim atau bahkan tanpa media tapi pembelajarannya menarik. Nah, ternyata menarik atau tidaknya pembelajaran bukan ditentukan ya, bukan hanya ditentukan oleh media tapi oleh sang guru itu sendiri. Ada guru masuk tanpa media, langsung di situ permainan, ice breaking, akhirnya anak-anak langsung senang, menarik. Nah, ini global sebenarnya cocok untuk materi yang dipelajarinya. Proses terjadinya siang dan malam. Seharusnya global yang dibawakan ada global yang
bumi, bulan, dan matahari ya. Seharusnya kan globe yang itu ya yang di bawah. Nah, itu anak-anak kadang dijelaskan proses siang dan malam secara abstrak ya, secara penjelasan itu belum tentu paham, karena proses siang dan malam itu kan nggak bisa dibayangkan, nggak bisa hanya dibayangkan atau divisualkan saja, tapi harus benar-benar dieksperimenkan. Anak-anak kadang di buku kan ada gambar bumi, matahari dan bulan, tapi gambar diam kan itu, jadi tidak bisa membayangkan. Sebenarnya materi itu langsung eksperimen yang paling tepat metodenya. Jadi anak-anak itu bisa diberikan globe ya, globe kalau satu ya bisa bergantian masing-masing kelompok ke depan misalnya, atau mereka membuat globe sendiri. Sebenarnya kan ini bukan tentang peta ya, globe fungsinya bukan untuk melihat negara-negara. Misalnya anak-anak menggulung bola ya, membuat bola pakai kertas atau pakai plastik atau apa, ini buminya, ini bulannya, ini mataharinya, mereka membuat sendiri, itu lebih kreatif lagi. Kemudian dibentuklah sebuah seperti susunan 3 komponen itu, barulah diceritakan. Itu lebih menarik sebenarnya, apalagi yang bersifat sains ya. Bersifat sains itu nggak bisa hanya menggunakan audio atau penjelasan saja ini. Dan yang diperparah hasil pembelajarannya yang tuntas tadi hanya berapa? 7 ya. Ya Mas Agus. Iya, 7, jumlah siswanya 22 ya kan? 22. Berarti kan yang tuntas di bawah 50%. 7 itu berapa persennya? Sekitar 40%-nya ya yang tuntas. Nah, Iya, Pak. padahal pembelajaran yang dikatakan berhasil itu di atas 85%. Nah, ini karena sudah tidak paham, kemudian diberikan evaluasi, ya jelas nilainya kurang karena sudah nggak paham, diberikan evaluasi. Itu jadi begini, ada beberapa jenis materi yang harus kita kuasai sebelum menentukan strateginya apa. Yang pertama, materi itu ada yang bersifat faktual atau fakta ya. Fakta itu ya kayak tadi itu contohnya, materi yang disampaikan tadi Pak Miara tadi itu bersifat fakta. Ada materi yang bersifat prosedural ya. Ada yang materi yang bersifat konseptual atau kaidah. Ada yang terakhir yang paling tinggi adalah materi yang bersifat metakognitif ya. Nah, kita sudah menentukan jenis materinya. Oh, ini fakta. Media yang cocok apa? Kalau fakta itu biasanya harus ada ini menyajikan dalam bentuk yang sebenarnya. Tadi itu sebenarnya benar, sudah pembawa globe, di situ ada simulasi atau miniatur bumi, matahari dan bulan. Nah, itu karena ini fakta harus disimulasikan. Bisa di dalam bentuk video misalnya ya. Kan kita kan nggak bisa menyajikan proses rotasi bumi misalnya, proses revolusi dan seterusnya, itu nggak bisa kita jelaskan. Itu bisa disajikan dalam bentuk multimedia berbentuk video misalnya, atau misalnya proses terbentuknya atau proses meletusnya gunung, nggak bisa kita menjelaskan. Kita menghadirkan gunung ke kelas juga nggak bisa, anak dibawa ke gunung juga nggak bisa. Yang paling aman ya simulasi gunung meletus itu disajikan dalam bentuk video, itu paling aman kalau bentuk fakta. Kalau yang materi yang bersifat prosedural itu berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, misalnya cara membuat apa misalnya begitu ya. Itu media atau strategi yang cocok adalah project learning atau demonstrasi atau praktek itu ya, karena itu proses membuat ya yang bersifat ketiga. Jadi gitu. Ada 2 kasus di situ ya. Kasus yang pertama, Bu Lensi mengajar di kelas 1 SD ya.
Suatu hari Bu Lensi mengajak anak-anak berbincang-bincang mengenai sayur-sayuran yang banyak dijual di pasar. Anak-anak diminta menyebutkan sayur yang paling disukainya dan menuliskannya di buku masing-masing. Anak-anak kelihatan gembira dan berlomba menyebutkan dan menuliskan sayur yang disukainya. Pada akhir perbincangan, Bu Lensi meminta seorang anak menuliskan nama sayur yang sudah disebutkan, sedangkan anak-anak yang lain mencocokkan pekerjaannya dengan tulisan di depan. Setelah selesai, anak-anak diminta membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata yang ditulis di papan tulis. Bu Lensi, anak-anak lihat kata-kata ini nama-nama sayur-sayuran, baca bolak-balik, buat kalimat dengan kata-kata itu ya. Anak-anak jawab, iya Bu. Kemudian Bu Lensi pergi ke mejanya dan memperhatikan apa yang dilakukan anak-anak. Karena tak seorang pun yang mulai bekerja, Bu Lensi kelihatan tidak sabar. Cepat bekerja dan angkat tangan jika sudah punya kalimat. Bu Lensi dengan suara keras, anak-anak kelihatan bingung, namun Bu Lensi diam saja dan tetap duduk di kursinya. Perhatian anak-anak menjadi berkurang, bahkan ada yang mulai mengantuk dan sebagian mulai bermain-main. Mendengar suara gaduh, Bu Lensi dengan keras menyuruh anak-anak diam dan menunjuk seorang anak untuk membacakan kalimatnya. Anak yang ditunjuk diam karena tidak punya kalimat yang akan dibacakan. Bu Lensi memanggil kembali dengan suara keras agar semua anak membuat kalimat. Nah, oke. Jadi yang perlu difahami sebenarnya di awal pembelajaran itu ya ada narasi siswa sangat menikmati pembelajaran di awal ya. Coba Mas Ansarullah di scroll ke atas. Mas Ansarullah coba di scroll ke atas, kita simak. Di awal itu ya. Anak-anak diminta menyebutkan dan seterusnya. Anak-anak kelihatan gembira dan berlomba menyebutkan dan menuliskan sayur yang disukainya. Nah, itu sebenarnya kan modal pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan ya. Di awal sudah menyenangkan sebenarnya. Anak-anak disuruh menyebutkan, mengingat-ingat apa sayuran yang pernah dimakan, yang pernah dia lihat, dia sebutkan semua. Berlomba-lomba yang paling banyak kan, yang paling bagus kan begitu. Itu sudah menyenangkan awalnya. Ternyata di tengah pembelajaran anak-anak merasa kecewa karena melihat Bu Lensi yang keras dan marah-marah karena pekerjaan siswa tidak selesai itu tadi. Itu sebenarnya modal awal. Jadi begini, perlu saya tekankan bahwa pembelajaran itu sebenarnya tergantung kegiatan di awal, tergantung persepsinya atau bagaimana cara membuat siswa di awal itu tertarik dulu. Itu sebenarnya. Ini sebenarnya modal Bu Lensi ini sudah bagus, di awal sudah bagus. Ke belakang malah tidak dimaksimalkan ya. Kesan pertama yang menarik itu. Mungkin itu. Oke, lanjut kasus yang kedua, yang terakhir. Scroll ke bawah, Mas. Oke. Ketika duduk di kelas 5 SD, pelajaran matematika merupakan pelajaran yang paling dibenci oleh Rinto. Namun setelah duduk di kelas 6 dan diajar oleh Pak Bondan, ia mulai menyukai matematika. Pak Bondan selalu mengajak anak-anak untuk mengaitkan bentuk-bentuk bangun ruang yang sedang dipelajari dengan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Misalnya, ketika membahas kubus, kerucut, silinder, anak-anak diminta membawa benda-benda dari rumah seperti kotak, sepatu, kaleng susu, toples, dan seterusnya. Di samping benda-benda tersebut, Pak Bondan juga telah menyediakan tiruan benda-benda tersebut dari kertas. Anak-anak dibimbing menemukan rumus untuk menghitung volume atau isi benda tersebut. Prestasi belajar Rinto pun meningkat. Ia sering dipuji oleh Pak Bondan karena menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan benar. Namun dalam pelajaran lain, yaitu bahasa Indonesia yang diajar oleh Ibu Umi, ya kebetulan di SD tersebut diterapkan sistem guru bidang studi khusus untuk kelas 6.
Rinto merasa bosan, ia sering mengantuk, lebih-lebih ketika anak-anak diminta belajar secara bergilir. Supaya tidak dimarahi Bu Umi, Rinto mencoba menghitung baris mana yang akan menjadi bagiannya. Baris itu diberi tanda. Selanjutnya agar tidak mengantuk, Rinto yang gemar membaca mengeluarkan komik yang dibawanya dan menaruh di atas buku pelajaran bahasa Indonesia. Ia membaca dalam hati komik tersebut. Ketika gilirannya tiba, dengan tangkas Rinto membaca baris yang telah diberinya tanda. Bu Umi yang duduk di depan tidak pernah tahu kalau selama teman-temannya membaca Rinto tidak mendengarkan tetapi membaca komik. Nah, oke, ini adalah kasus menceritakan seorang siswa ya. Kalau yang tadi itu kan mulai tadi dan kemarin menceritakan gurunya, kalau sekarang siswanya. Oke. Perlu saya berikan penegasan bahwa Rinto ini bukan anak yang bodoh, Rinto ini bukan anak yang malas sebenarnya ya. Rinto ini anak yang cerdas dan termasuk anak berbakat ya. Malah melebihi teman-temannya. Kalau di dalam teori kreativitas, Rinto ini sebenarnya anak yang berbakat. Karena ingin mengeksplor seperti yang disampaikan Mbak Rifa tadi, diajar oleh Pak Bondan, Rinto itu tertarik ya, padahal pelajarannya kan pelajaran yang sulit. Matematika itu yang paling tidak disukai oleh siswa. Tapi Rinto ini senang karena yang ngajar Pak Bondan. Kenapa kok senang? Karena pembelajarannya langsung menggunakan media yang konkret ya, media yang sebenarnya. Anak-anak yang bergaya belajar visual dan kinestetik itu tidak suka dijelaskan, tidak suka mendengar. Nah, mungkin guru sebelum Pak Bondan itu hanya menjelaskan saja, Rinto ngantuk, malas ya. Ketika digunakan benda-benda yang sebenarnya, tadi itu ada kotak sepatu, kaleng susu dan lain-lain, mereka senang karena memang itu benda-benda yang konkret. Rinto itu termasuk anak yang memiliki gaya belajar kinestetik dan visual ya, bukan auditori, bukan anak yang suka mendengar. Nah, dan prestasinya pun di matematika Rinto meningkat ya, karena senang tadi itu. Tapi sedangkan di pembelajaran bahasa Indonesia yang diajar oleh Bu Umi, padahal ini kan pelajaran yang lebih mudah daripada matematika, tapi kok malah turun. Nah, ternyata masalahnya Rinto ini anak yang konkret, anak yang kinestetik. Seharusnya kan langsung praktek benda yang sebenarnya, ternyata hanya disuruh membaca saja secara bergiliran. Dan cara mengajarnya Bu Umi ini tidak variatif, hanya monoton begitu saja. Sampai itu kan Rinto anak-anak bisa menebak setelah ini apa kan begitu. Nah, itu berarti gaya mengajarnya Bu Umi monoton. Nah, akhirnya Rinto mengantuk, malas belajar. Padahal dia anak yang aktif ya. Tapi karena gaya mengajarnya begitu-begitu saja ya, disuruh baca bahasa Indonesia, buku malah membaca komik. Nah, ini karena komik itu kan di dalamnya banyak tantangan. Nanti mereka lebih senang membaca komik ketimbang membaca buku bahasa Indonesia, buku pelajaran. Jadi begitu. Jadi anak yang pintar pun, yang cerdas pun ya, kadang juga mengalami hambatan belajar, ngantuk, bosan dan lain-lain. Ternyata bukan hanya karena anaknya, tapi karena memang gaya mengajar sang guru. Beda guru, kadang anak ini ya beda sikap, beda cara belajarnya. Itu. Oleh karena itu kesimpulannya, ketika anak yang bagus di kelas atau diajar guru A belum tentu juga bagus ketika mengikuti pelajaran guru B. Begitu sebaliknya, anak yang malas atau ngantuk atau tidak semangat mengikuti pelajaran guru A belum tentu begitu juga pada guru yang lain. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dan sajian saya yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat, semoga kalian menjadi